Apa yang saudara pikirkan ketika mendengar Tuhan mendidik dengan kejutan? Tentu saja ini sesuatu yang unik dan mungkin juga tidak pernah terfikirkan. Tuhan bisa mendidik kita dengan penuh kejutan. Nah, maka itu teman-teman, saudara semua, kita akan menyaksikan bersama-sama dengan hambanya Pendeta Robi Chandra. Shalom saudara-saudara dimanapun Anda berada. Shalom. Shalom semuanya. Kita hari ini hari gembira merayakan 75 tahun Republik Indonesia. Kita boleh bangga jadi satu bangsa yang isinya penuh dengan orang yang sangat berbagai-bagai. Bangsa di mana 5 agama besar dan kepercayaan-kepercayaan ada bersama kita. Dan kita punya puluhan suku bangsa dan juga belasan ribu pulau. Nggak ada negara yang diberkati Tuhan seperti ini dalam hal ini. Dan saudara yang Tuhan kasihi, melihat anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, seringkali saya bertanya, kenapa ada orang-orang Kristen hidupnya itu kayaknya dia bosan, begitu-begitu aja ya. Nggak ada hal baru buat dia, dan hidup Kristianinya, hidup imannya, kelihatannya apa ya, begitu santai, begitu. Ya kalau perlu cari Tuhan, kalau perlu nggak perlu ya udah. 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, 15 tahun lalu, sebagai orang Kristen, dia sama aja, tidak ada pertumbuhan sama sekali. Padahal kita tahu Roh Kudus ingin kita bertumbuh, ingin kita menjadi serupa dengan gambaran Kristus dalam karakter, komitmen, kepekaan, kemampuan, dan kontribusi kita ke dalam tengah hidup ini. Saudaraku, salah satu adalah karena kita selalu mengharapkan dan membaca Tuhan, punya gambaran yang keliru tentang Tuhan. Kita selalu berpikir, kalau saya berbuat baik, Tuhan memberikan pada saya apa yang saya suka. Kalau saya tidak berbuat baik, Tuhan akan gampar saya, akan pukul saya. Tapi lalu kita berpikir, kalau saya begini, Tuhan akan melakukan. Kita punya gambaran yang keliru barangkali. Nah, hari ini saya mengajak Anda melihat bagaimana Tuhan bisa mengejutkan kita. Di dalam mendidik kita, Tuhan mengejutkan. Supaya apa? Supaya kita berubah. Buat apa berubah? Buat apa kita menjadi makin baru, makin bertumbuh? Karena Tuhan siap pada hidup kita. Sudah menyiapkan begitu banyak berkat yang kita mungkin belum sadari dan belum pahami. Perubahan-perubahan yang Tuhan ingin terjadi pada diri kita. Melalui kejutan-kejutan yang melalui pendidikannya adalah supaya kita makin bisa menikmati berkat Tuhan. Dan hidup tidak akan pernah membosankan berjalan sama Dia. Saudaraku, saya membawa Anda ke zaman Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus dengan murid-muridnya ada di Kaisarea. Dan pada saat itu Tuhan mengajukan 3 hal yang mengejutkan barangkali. Yang pertama, Tuhan berkata, menurut orang, siapa ini saya? Kamu sudah dengar menurut orang toh? Begini, begitu, betul. Itu di dalam kitab Injil Matius, pasal 16. Dan menurut orang, saya ini siapa? Dan murid-murid menjawab, menurut orang ada yang mengatakan engkau itu Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan engkau itu Yeremia. Dan ada juga orang mengatakan engkau itu Nabi, Elia. Jadi disebutkan mereka adalah tokoh-tokoh yang memang punya dampak yang luar biasa. Tokoh-tokoh yang menginspirasi mereka dan tidak bisa disangkal tokoh-tokoh itu adalah pilihan Tuhan. Ya. Nah, saudaraku, sangat menarik. Mereka menyebut tokoh-tokoh yang sudah tidak ada. Tokoh-tokoh masa lalu. Tokoh-tokoh yang menunjukkan bahwa orang Israel melihat Tuhan Yesus istimewa, bukan orang biasa. Itu tidak bisa disangkali dari kata-kata itu. Dan kata-kata itu menunjukkan murid-murid juga tahu apa yang dibicarakan orang tentang gurunya. Dan mereka mungkin tentu punya juga harapan, kalau aku bersama dengan guru ini, satu hari aku akan belajar banyak dan aku akan dapat banyak berkat. Tetapi kejutan muncul, nah ini cara Tuhan mendidik, kejutan muncul, seringkali Tuhan mengajakkan pertanyaan yang membuat kita terperangah. Pertanyaannya satu, kalau menurut kamu, saya ini siapa? Menurut katamu itu aku siapa? Nah, kita lihat di dalam Alkitab, kalau tadi 3-4 jawaban dengan mudah dilontarkan murid-murid, kali ini hanya satu yang menjawab, yaitu Petrus. Dan Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudaraku, menarik sekali kata-kata Petrus ini. Kita tahu memang Petrus seorang yang selalu berani nonjol, berani ambil inisiatif, berani beda sama orang lain. Warna kepemimpinannya, daya pengaruhnya kuat. Tapi kali ini dikatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup.
Mesias pada waktu itu adalah orang yang diharapkan, ditunggu-tunggu datang. Karena orang Yahudi pernah mengalami bermacam-macam hal, pernah mengalami pembuangan, mengalami ini dan itu, dan ada juga pemberontakan dikalahkan, dan di bawah penjajahan Roma pada waktu itu. Mereka merindukan pembebasan, keluar dari belenggu ketidakpastian, hidup tertekan. Dan maka di dalam perjanjian lama itu ada banyak percakapan tentang Mesias yang diurapi akan datang, yang membebaskan, menguatkan, yang akan melepaskan belenggu, yang membawa kesejahteraan dan lain-lain. Ada yang membayangkan Mesias itu seorang pahlawan, ada yang membayangkan Mesias itu adalah seorang nabi, bermacam-macam. Tapi menarik sekali, Petrus yang menunjukkan, ini bukan cuma nabi biasa, tapi inilah yang kita tunggu-tunggu sekian lama. Petrus lebih maju dari murid-murid lain, walaupun dia bersama dengan mereka. Tapi kemudian lebih lanjut lagi dia pakai kata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus tidak mengatakan Mesias ini Mesias yang mulia, Mesias yang maha berkuasa, Mesias yang luar biasa, tapi katakan anak Allah yang hidup. Artinya apa? Anak Allah yang hidup ini adalah sumber kuasa di mana tidak ada belenggu kekuatan apapun yang bisa mengalahkannya. Dengan itu Petrus mengatakan di dalam diri Kristus ini ada kuasa yang membuat tidak ada satu kuasa apapun, roh apapun di dunia bisa mengalahkan dia. Di satu pihak juga dia gembira karena dia dekat situ. Dan sangat menarik adalah sekaligus kata-kata itu berkata tidak ada kematian, tidak ada kuasa kegelapan, tidak ada kuasa yang melukai yang bisa mengalahkan Mesias ini, Kristus ini. Dan pada saat itu saudaraku, kejutan muncul ketika Tuhan Yesus berkata, wow, kau bisa mengatakan itu karena Allah sendiri mengatakan pada dirimu. Dan kau bisa ungkapkan itu. Yang dipuji bukan hanya kata-katanya. Yang Kristus katakan adalah, kau bisa begitu adalah berarti kau punya relasi khusus dengan Bapa di surga. Sehingga kau bisa dengar kata-kata itu dan bisa ungkapkan. Manusia tidak bisa mengatakan itu. Hanya Tuhan yang menunjukkan dan kau di dalam dirimu, kau buka ruang mendengar itu dan menyampaikannya. Luar biasa sekali. Ya. Luar biasa sekali. Jadi kata-kata Petrus itu, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Petrus itu punya relasi khusus dengan Bapa di surga. Karena dengar kata-kata itu. Tapi itu belum selesai. Di atas batu karang ini kau akan dibangunkan gerejaku. Dengan kata lain, pengajaran ini, kejutan dengan pertanyaan ini adalah untuk menyiapkan Petrus ketika Petrus menjawab dengan benar, berelasi dengan Bapa di surga. Petrus disiapkan menerima berkat baru. Yaitu tidak menjadi saja nelayan, tidak hanya jadi murid, tidak hanya jadi orang beragama. Tidak hanya orang yang hanya ada belajar dari Tuhan Yesus tentang Tuhan Yesus. Tapi orang yang akan dipilih Tuhan menimbulkan dampak di tengah hidup. Menimbulkan dampak di tengah hidup saudara-saudara. Bukan hanya tahu tentang Tuhan, apalagi tahu. Jadi pilihan hidup itu ada orang tahu banyak tentang Tuhan, kata orang ini, kata orang ini, kata ajaran ini, kata ajaran ini, kata pendeta ini, kata pendeta ini. Ada orang tipe kedua tahu, tapi misalkan perasaan dia sendiri. Tapi ada yang ketiga seperti Petrus. Tahu karena mendengar suara Bapa di surga. Karena Bapa di surga memilih dia untuk jadi tahu. Dan orang seperti itu, oleh Kristus katakan, kau akan terima berkat khusus, yaitu hidupmu akan berdampak, menginspirasi, membangun, menjadi orang yang dimana kerajaan Allah akan diwujud nyatakan. Gereja Tuhan akan dihadirkan melalui tangan pekerjaan Petrus dan hidupnya. Wah, luar biasa saudara ya. Pendidikan biasa, omong-omong biasa tentang siapa aku, jadi siapa aku menurut kamu, lalu bicarakan sekarang Tuhan mengejutkan dengan bicara berkat atau masa depan yang Petrus akan alami. Tapi itu belum selesai, kejutan belum selesai. Kalau Anda baca ini cerita ayat 13, 14, sampai kata-kata yang kau adalah Mesias, anak Allah yang hidup adalah 16. Tapi pas ayat 20, Kristus berkata, jangan ceritakan orang siapa-siapa. Pada waktu itu belum waktunya. Tetapi ayat 21, baru kejutan besar. Bayangkan kalau saya jadi Petrus mendengar kata Tuhan, engkau akan kupakai khusus, akan menjadi orang berdampak bagi aku, bagi kerjaanku.
Kau akan seorang yang berdampak di tengah dunia. Membawa berkat, kau jadi orang kupilih secara khusus melakukan tugas. Kau berperan. Waduh, luar biasa bangganya begitu ya. Seperti kalau kita di kantor juga mendadak bos bilang, ini ada tugas begini-begini, kau peranmu ini. Kita bangga, kita dipilih. Tapi yang paling menarik adalah, kalau saya jadi Petrus, waduh ini anak Allah yang hidup. Dia akan menjadi pembebas. Kerajaan baru muncul. Langit dan bumi baru muncul. Aku pasti punya peranan besar, maka aku akan ikut menikmati status dan kuasa itu. Begitu kan? Kalau sekarang misalnya Anda dekat-dekat dengan seorang teman baik, ternyata nanti pilkada menang, menjadi gubernur, pasti ada ke bawah. Itu pikiran Anda. Tapi saudaraku yang paling menarik, di ayat 21 dan seterusnya, justru Tuhan berkata, anak manusia akan disalib, menderita dan mati. Tadi bicara tentang hidup, sekarang bicara tentang mati. Ini mengejutkan sekali. Tuhan mengajarkan apa pada saya ini begitu. Dalam hal inilah saya mau sampaikan, Tuhan bisa mengejutkan kita dalam mendidik kita, mengubah kita. Tapi apapun yang dia lakukan, kuncinya satu. Ia mau menyiapkan kita untuk terima berkat lebih besar, lebih penuh. Jadi Tuhan setelah menjadikan anak-anak Allah, Anda dipilih, diselamatkan, ditebus, didamaikan dengan dirinya. Tidak berhenti di sana, lalu kita hidup jadi orang beragama. Bukan itu, saudaraku. Itu yang membuat kita beda dengan orang beragama lain. Itu yang membuat kita kadang-kadang dibenci. Karena banyak orang terlalu mencintai agama yang bukan mencintai Tuhan. Di sini Tuhan inginkan adalah setelah kita ditebus, diselamatkan, percaya Kristus, kita terus diubah untuk siap terima berkat. Salah satu berkat adalah berperan bagi Tuhan, bagi kerajaannya, menyentuh hidup orang lain, menimbulkan dampak inspirasi, mengubah keadaan. Tapi kita mulai dengan diri kita mau diubah. Dan Petrus terkejut ketika bicara hidup. Ini Mesias hidup, kenapa nggak lama lagi Tuhan bicara kematian? Itu juga menunjukkan bahwa berkat Tuhan tidak selalu persis dengan apa yang kita mau. Tapi berkat Tuhan adalah tetap berkat. Yang membuat kita lebih mengenal dia, merengkuh dia. Merasakan kehangatan. Merasakan kuasa dan kasihnya yang akan kita bagikan pada orang lain. Bahwa berkat Tuhan adalah melalui sakit penyakit. Kita harus berjalan melalui sakit penyakit. Saat-saat pandemi seperti sekarang. Saat-saat di mana kita mengalami kesusahan, kekurangan uang, bermacam-macam. Justru disitulah kita akan lebih mengenal siapa Tuhan kita lebih penuh. Kejang saya dengan hal-hal seperti itu, saudara. Karena kita nggak mengerti ya, kenapa kita udah sungguh-sungguh kok harus mengalami kesusahan. Tapi justru setelah semua berlalu kita, iya. Tanpa itu aku tidak akan kenal Tuhan. Lebih intim, lebih dalam, lebih bisa mengagumi dia. Jadi saudaraku apa kesimpulannya buat kita hari ini? Mungkin pada saat ini ada di antara Anda sedang dididik secara khusus oleh Tuhan dengan kejutan. Apa yang Anda tidak bayangkan kok bisa terjadi dengan diri Anda. Ya. Apa yang Anda tidak harapkan kok Tuhan biarkan muncul kehidupan Anda. Mungkin sakit penyakit. Mungkin mendadak kok penghasilan hilang. Atau mendadak ada hal yang tidak kita inginkan bisa terjadi. Ada orang marah sama kita dan bermacam hal. Tetapi kejutan-kejutan itu adalah jalan berkat. Selama kita pegang tangan Tuhan, selama kita dengar kata-katanya, selama kita rasakan pelukannya, semua yang buat orang lain dianggap menakutkan, menyedihkan, dijauhi, buat kita selama aku bersama engkau, semua itu jadi berkat. Karena itu saudaraku saat ini, saya yakin ada di antara Anda sedang sedih, sedang sendiri, yang kehilangan. Ada di antara Anda yang gamang, ada yang khawatir tuh ke depan bagaimana ini sekolah anak, bagaimana membayar uang pangkal barangkali. Ada di antara Anda ini. Tapi seringkali Tuhan justru melalui kejutan-kejutan, dia sedang menyiapkan sesuatu. Jangan lupa saudaraku, ketika gereja di awal-awal sejarahnya juga mengalami beberapa wabah, pandemi, juga di abad pertengahan dan seterusnya. Justru pada saat itu, gereja diubah Tuhan lebih membantu banyak orang, bukannya kalangan sendiri. Gereja juga menolong banyak hal. Gereja juga menyentuh hidup orang yang tidak percaya sekalipun. Gereja menjadi
gereja yang sangat kuat. Orang-orang Kristen itu bisa bertahan sekian lama dan terus bekerja bagi Tuhan. Justru karena pengalaman-pengalaman itu. Kita adalah bagaikan pedang yang ditempa di api, setelah ditapi, dimasukkan ke air, dijemur, dipukul lagi, dan seterusnya. Dan saudaraku, biarlah kita ingat, berkat-berkat Tuhan disiapkan lebih banyak daripada apa yang kita bayangkan. Tapi dengarlah kata-kata dia. Dan mungkin pertanyaannya juga hari ini muncul buat Anda. Menurut kamu, bagi kamu, saya ini siapa? Kata Kristus. Apakah hanya Tuhan yang kau tahu, yang kau hanya sembah kalau semua yang kau inginkan tercapai? Ataukah benar, aku sahabatmu, aku Allahmu, aku adalah Allah yang sangat menyayangi kamu dan kamu rasakan itu. Tuhan berkati Anda. Wow, terima kasih banyak buat hambanya Pendeta Robi Chandra yang sudah memaparkan Tuhan mendidik dengan kejutan. Ini menarik banget buat setiap kita, dan di kolom komentar sudah banyak pertanyaan maupun juga ada yang sudah menuliskan pokok doa, ada yang menyampaikan komentar, banyak lagi. Dan ada pertanyaan seperti ini, Pak. Kejutan apa yang dimaksud? Apakah berarti bahwa ini merupakan kejutan semacam berkat? Kalau kita lihat juga di dalam 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tak pernah dilihat dan sebagainya ya Pak. Atau ada istilah lain berkata habis gelap terbitlah terang. Apakah ini yang dimaksud dengan kejutan-kejutan seperti demikian atau seperti apa? Ya, Pak? terima kasih. Bertanya demikian, namanya Pak. juga kejutan. Tidak dengan mudah kita bisa katakan begini atau begitu. Kejutan itu bisa berupa apa yang berpuluh tahun Anda minta dari Tuhan, Anda rindukan. Dan akhirnya pada satu titik tertentu Anda menyerah, ini tidak mungkin dijawab. Mungkin permintaanku salah. Ternyata Tuhan akan jawab pada waktu yang tidak kita sangka. Bisa terjadi seperti itu. Bisa juga kejutan itu bisa berupa hal mendadak yang tidak enak. Ya. Saya pernah pengalaman seperti itu. Diterima di sebuah sekolah untuk ambil gelar doktor, sekolah yang salah satu yang sangat terkenal di Amerika. Luar biasa. Dan masuk kuliah di minggu pertama, calon dokter 7 orang dari 6 negeri. Dan ternyata dalam debat dan berbicara hari pertama, wah, saya bisa ngimbangi mereka. Bahkan mereka melihat pada diri saya ada satu ilmu yang mereka tidak miliki, gitu ya. Hal-hal tentang Asia. Wah, saya pikir bangga juga, ini Tuhan baik sekali. Memang ini dibutuhkan, kita punya ilmu itu. Tetapi ketika sorenya ditagih uang sekolah, saya datang ke bagian keuangan, saya katakan, boleh dicicil apa tidak? Saya belum ada uangnya, tapi dalam nama Yesus saya yakin nanti Tuhan berikan waktunya. Sudah begitu juga saya waktu ambil master saya. Jawabannya apa? Saya juga yakin Tuhan akan menjawab, kalau memang Tuhan mau berikan Anda di sini, Anda sudah dijawab sebelumnya. Maka mohon maaf, kami tidak bisa kasih utang. Kalau minggu depan 5 hari lagi Anda tidak bisa membayar, Anda tidak bisa melanjutkan kuliah. Saudara, itu kejutan luar biasa, menyakitkan sekali. Sangat menyakitkan. Kenapa Tuhan mesti izinkan saya lolos ujian masuk, dihargai, diberikan penghargaan orang 4 tahun sekolah, ini katanya cukup 2 tahun. Tetapi kok harus mengalami hal seperti itu? Tapi melihat kembali sekarang, saya bersyukur saya tidak di sana. Kalau cuma di sana, pengalaman belajar saya hanya ilmu saja. Di sekolah yang kemudian Tuhan berikan pada saya harus belajar mencangkul, membawa traktor sambil kuliah, juga membersihkan WC, perpustakaan, apa saja. Ya, dia katakan di sekolah ini uang sekolah free, tapi untuk hidup kami berikan Anda pekerjaan kasar. Saudara, itu bisa kejutan berupa begitu. Tuhan menghalangi sesuatu karena Tuhan buka yang lain. Kejutan juga bisa berarti satu hal. Apa yang kita tidak kenal tentang Tuhan, jadi kita kenal. Dan itu caranya macam-macam. Ya. Apa yang kita tidak bayangkan ada pada dia, ternyata ada. Begitu ya. Kejutan juga bisa dalam berupa, ya tadi gitu ya. Sesuatu yang tidak mungkin, mendadak kok bisa jadi mungkin. Ya, kok bisa jadi mungkin. Ada namanya juga kejutan, saudara-saudara. Tuhan itu tidak bisa dibaca dengan mudah. Tetapi artinya adalah
poinnya adalah setiap ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, entah hal yang begitu menyenangkan atau tidak. Pertama kita tanya, Tuhan ajari apa ini? Tuhan mengajar saya apa? Dan berkat apa di balik ini? Ya. Apakah yang harus ubah tentang diri saya? Sepanjang perjalanan Petrus, dia berubah dari menggambarkan Tuhan sebagai Mesias yang hidup, di mana dia ikut bersama Mesias membebaskan Israel dan naik pangkat, jadi orang penting, akhirnya menjadi orang yang gagal, ya, ketika di depan seorang wanita menyangkali Kristus, akhirnya menjadi orang yang mengaku depan Kristus bahwa aku tidak cukup mengasihi engkau, dan dia bisa menangis. Saudara-saudaraku, sepanjang perjalanan satu berkat yang paling indah, Tuhan mendidik, mengubah kita dan mengerti siapa kita di tengah kelemahan kita. Itu jawaban saya. Wow, saya percaya bahwa apa yang Pendeta Robi alami selama ini di dalam kesulitan ketika kuliah dan sebagainya itu merupakan harta yang nggak bisa habis ya Pak, untuk dibagikan bagi generasi-generasi bahwa Tuhan memelihara di tengah kesulitan. Saya banyak membaca komentar di sini Pak, dan ada beberapa komentar yang ingin saya sampaikan. Dari Riris, terkadang Tuhan memberi kita berkat di luar logika manusia. Wah, ini kata di luar logika itu luar biasa ya Pak. Artinya di luar pemikiran manusia, kita nggak bisa bayangkan ya, tetapi Tuhan berikan. Ada juga yang dari Kesia Ronul, dia menyampaikan, puji Tuhan, itulah kehidupan yang belum selesai dijalani, penuh berkat, penuh pergumulan, dan ujian, diwarnai kejutan-kejutan istimewa dari Tuhan. Wah, ini artinya setiap kita pasti menjalani ya, di mana ada pergumulan tetapi ada berkat juga yang Tuhan sediakan. Baik, saya langsung ada pertanyaan berikut dari Rona. Bagaimana cara kita agar tidak terjatuh dalam kesusahan, kemudian melupakan Tuhan? Mungkin saya akan sambung dengan pertanyaan yang lain, Pak. Bagaimana ketika kita mengalami kegagalan, sehingga pada saat kita mengalami kegagalan, kita tetap mengingat Tuhan, artinya tidak melupakan Tuhan. Menyambung, satu sisi kita takut gagal, satu sisi ketika kita mengalami kegagalan, kita tetap bersandar kepada Tuhan. Ini yang sulit Pak, di zaman sekarang, ketika sudah mengalami kegagalan, orang bakalan bertanya, di mana Tuhan di saat saya gagal? Bagaimana Pak untuk mengingatkan anak muda bahwa Tuhan tetap ada? Sekali lagi adalah apa yang baik menurut diri kita, apa yang indah menurut diri kita, apa yang bernilai buat diri kita, seringkali itu sifatnya kan sementara dan sifatnya jangka pendek. Ya, beginilah, seorang teman saya sudah 3 tahun ini sangat mengumpulkan uang dan dia sangat penting dan punya mobil yang seindah mungkin. Untuk pekerjaannya sebagai tenaga sales itu penting, menunjukkan bahwa dia sukses sehingga orang percaya. Bos juga percaya bahwa dia pintar jualan. Dia kumpulkan uang apa saja sampai dengan pacar hubungannya nggak baik sampai dia bubar. Dia mati-matian kumpulkan uang. Begitu mau uangnya cukup untuk beli mobil, baru untuk down payment dan lain-lain, terjadilah wabah ini, pandemi ini. Sekarang kalau dia punya mobil sebegitu bagus pun, dengan cicilan sebegitu besar 4 juta per bulan, dengan penghasilan dia cuma 6 juta, saudara-saudara kan akan jadi rusak. Dan pada saat itu dia frustrasi sekali, apa yang jadi cita-cita sekian lama sampai dia korbankan pacar. Dia kesal luar biasa. Tapi pada waktu itu dia tiba pada kesimpulan, Tuhan sedang didik saya apa ya? Apa yang Tuhan tunjukkan pada saya? Saudara, seringkali yang Tuhan tunjukkan, yang didik kita kalau itu ada kesusahan, nomor 1 adalah Tuhan mengajar kita melihat prioritas, apa yang utama dan apa yang tidak utama. Dan seringkali apa yang kita utamakan harus bisa ditawar. Dan hari itu dia katakan, iya, saya akan datangkan ke bekas pacar saya minta maaf, karena saya mendahulukan mobil yang menurut saya prioritas dibandingkan diri dia. Padahal bukan itu, saya salah. Tuhan sudah berikan pada saya seorang wanita yang baik, kok saya sia-siakan. Dia katakan begitu. Nah, dia belajar. Jadi apapun juga melalui kegagalan pun kita belajar. Ya, kita belajar. Jadi problem terbesar kita jauhin dari Tuhan dan merasa Tuhan tidak ada atau Tuhan tidak peduli karena kita memutlakan apa yang kita ingin capai. Kita memutlakan. Kita merasa paling tahu bahwa kalau itu kita peroleh itu pasti baik dalam hidup. Padahal belum tentu. Belum tentu. Ya.
keberhasilan terlalu cepat mendapatkan apa yang kita inginkan seringkali tidak jadi berkat, tidak kita hargai gitu ya. Nah, saya pernah punya seorang sahabat, ini curhat sedikit lah ya, curcol dikit. Kami punya sahabat berdua dan sangat menarik ketika kami teman baik sekali, tapi kemudian pacarnya juga teman saya juga dan pacar saya itu teman. Tetapi yang beda adalah dia mendapatkan si pacar itu dengan mudah dan ketika menikah tidak ada masalah. Sedangkan saya untuk mendapatkan ini, waduh, saingan saya berat. Lagi pula ada orang-orang yang nggak suka saya jalan sama dia. Aduh, dari bermacam-macam kalangan, saya nggak cocok orang ini dengan wanita sebaik yang sekarang jadi istri saya itu. Yang memang benar, istri saya itu dari keluarga yang terkenal, orang yang hamba-hamba Tuhan di sana yang luar biasa, dan dia juga orang pintar, segala macam. Saudara, harus diakui, tetapi kalau sudah lihat, kami baru saja merayakan ulang tahun perkawinan ke-40. Di situ kami temukan, anak-anak bertanya, kok kalian berdua seperti orang baru kawin 2 tahun sih? Suka berkelahi, suka bercanda, seperti teman dari kecil begitu. Dan salah satu yang saya katakan adalah, karena saya mendapatkan dia dengan sangat susah payah. Dan sepanjang perkawinan kami punya pengalaman-pengalaman yang kejutan dari Tuhan, jelas kematian anak, ya, soal rumah terbakar juga udah ada, rusak air, dan macam-macam lah. Ya kalau diceritakan nggak ada habisnya. Tetapi itu saat-saat justru hilang sesuatu karena Tuhan mau memberikan sesuatu yang lebih indah. Dan saya katakan pada istri saya, terakhir ulang tahun, kalau aku tidak dapat wanita macam kau, barangkali aku sudah ditinggal lama ya. Karena pengalaman hidup bersama kita kan banyak susah, bukan susah senang, susah. Ini susah gitu. Tetapi melalui itu justru kita merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Itu berkat sejati, saudara. Ketika pada satu saat Anda mengatakan, apa yang sudah kulewati, inilah jalan lebih mengenal berkat dan kebaikan dia, Anda berhasil. Jadi musuh pertama kita adalah apa yang kita anggap paling bernilai itu kita mutlakkan. Yang kedua, ukuran kita apa yang disebut berhasil itu salah. Kita pikir orang berhasil itu kalau punya rumah besar, gaji besar, anak di luar negeri, dan lain. Belum tentu, saudara. Belum tentu. Keberhasilan tidak bisa diukur itu. Keberhasilan adalah kalau sepanjang jalan, sesaat sebelum kita di ujung jalan kita katakan, aku punya Tuhan yang luar biasa baik dan aku bersyukur dia boleh pakai aku menyentuh hidup anak-anakku, keluargaku, tetanggu ke orang lain sehingga dia dimuliakan dan aku merasa terkejut untuk kebaikan-kebaikan dia yang begitu banyak. Ini jawaban saya. Wow, ini luar biasa pengalaman Pendeta Paulus ya. Menjalani 40 tahun pernikahan itu nggak mudah ya Pak. Tetapi makin lama makin cinta kelihatannya. Nah ini ada pertanyaan Pak dari Instagram. Pak, semakin saya mulai dekat dengan Tuhan, semakin banyak masalah yang saya alami. Atau mungkin dalam kata lain, apakah penderitaan itu bisa diartikan sebagai didikan Tuhan? Atau ada yang lain nggak yang dimaksud dengan didikan Tuhan? Bisa ya, bisa demikian. Jadi kalau kita misalnya kita anak pinggir jalan, hidup gelandangan pinggir jalan, begitu kita diambil angkat oleh satu orang kaya, tinggal di rumah gedung, kita harus banyak belajar. Tidak bisa kencing di mana saja, meludah di mana saja, tidur buset teratur, terus belajar berdoa, sehingga itu menderita karena kita tidak leluasa melakukan hidup menurut maunya kita, tetapi mengikuti maunya yang menerima kita. Sama dengan Allah kita. Kita harus belajar menyesuaikan diri. Apa yang indah buat Tuhan harus jadi hal yang indah buat saya. Apa yang buat Tuhan baik. Nah ini jawaban saya. Jadi pertama-tama memang bisa begitu ya. Dan penderitaan itu adalah cara Tuhan membersihkan diri kita. Menyucikan kan membersihkan apa yang kotor-kotor ya. Seperti gitu. Di rumah kami dulu punya anjing, tetangga pergi, anjingnya dikasih kami mandikan, bersihkan, kami kasih makanan baru, itu anjing merasa resah, tadinya bebas semau-maunya, sekarang kita atur begitu. Dia sangat terganggu dan menderita. Ada saatnya kami pukul juga supaya karena dia mau gigit tangan istri saya. Lama-lama dia belajar dan kami makin menyayangi dia mulai sayang pada kita. Nah, pertama bisa kejutan itu dalam bentuk itu ya, bahwa kita diubah dalam ke arah yang kita tidak suka. Tapi yang kedua, bisa juga kejutan dalam bentuk sesuatu yang kita inginkan diberikan luar biasa besarnya.
Dan pada saat yang kita nggak bayangkan kok bisa dapat, begitu indah. Dan pada saat itu kita sedang dites. Kamu lebih mencintai berkatku atau mencintai aku? Kamu memanggil aku Tuhan, melihat aku sebagai Mesias, anak Allah itu karena mengharapkan berkat, ataukah karena memang mengasihi akunya? Begitu. Ketika saya pacaran istri saya, waktu pacaran saya katakan dia, kamu anak pendeta, cucu dari pengabar Injil dan lain-lain. Saya mau bilang, kamu menikah dengan kawin sama saya hanya karena saya bakal pendeta atau karena diri saya. Sebab belum tentu saya akan menjadi pendeta loh. Saya melayani Tuhan, tapi saya coba masuk jemaat, kalau memang nggak cocok, karena kan susah jadi pendeta. Saya lebih suka jadi misioneri di pedalaman sana. Saya katakan begitu. Dan dia jawabannya satu, aku tidak mencari pendeta. Aku mencari seorang pria yang Tuhan tunjuk untukku. Entah kau jadi guru, entah kau menjadi misioneri, entah kau menjadi seorang perawat, kau buat aku penting. Dan aku nggak pusing berapa penghasilanmu. Kita semua cari sama-sama. Nah, saudara sama dengan Tuhan juga. Aku ingin mengasihi kau, aku ingin memeluk kau. Apakah kau mau peluk? Kalau aku tampil indah, aku tampil dengan baju kerajaanku. Tapi kalau maukah? Pasti kita mau. Tapi kalau Tuhan katakan, maukah kau memeluk aku ketika aku tampil sebagai seorang yang miskin, yang berdarah, yang berdebu, yang menderita? Bukankah Tuhan juga pernah menderita buat kita disalib? Berdebu, berdarah, tangannya dilubangi. Masihkah kita juga mau merangkul dia? Inilah kejutan yang Tuhan bisa berikan. Pak, ini kita nggak terasa ya Pak, karena waktunya 35 menit sudah. Ini masih banyak pertanyaan dan juga komentar yang saya baca, tetapi rata-rata menyampaikan, Pak, terima kasih buat firman-Nya, dan kita semua dikuatkan. Ada yang menyampaikan salam manis dari Papua, Jayapura. Ada juga menyampaikan komentar seperti ini, Pak. Tuhan mengajarkan kita agar kita berserah, bukan pasrah. Mungkin Pendeta Robi sedikit menanggapi hal ini, bagaimana artinya Tuhan mengajarkan kita agar kita berserah, bukan pasrah. Mungkin selama ini banyak yang lebih bersifatnya pasrah ya. Atau tanda sederhananya gini, bagaimana kita bisa tahu bahwa kita itu hidup dalam berserah, bukan pasrah? Mungkin gitu ya, Pak. Kalau berserah itu artinya kita artinya kan kita mempercayakan diri pada Tuhan bahwa apa yang terjadi akan menjadi kebaikan walaupun kita belum bisa lihat. Kalau pasrah, ya saya tuh udah nggak bisa bikin apa-apa, ikut aja deh. Oh. Ya, karena saya nggak punya pilihan gitu. Kalau berserah itu saya punya pilihan memberontak, saya punya pilihan untuk marah, saya punya pilihan, tapi saya mau pilih ikut aja. Saya pilih untuk ikut karena saya percaya pada Tuhan, bukan karena saya tidak mampu. Kalaupun ada kemampuan. Ingat ceritanya ketika Paulus berjalan menuju Troas, dia mau ke Bitania, Roh Kudus bilang jangan. Dia mau ke sini, jangan. Ya, dia punya pilihan untuk tidak patuhi Tuhan. Dia bisa ke Bitania, dia bisa pergi untuk mengabarkan Injil. Pekerjaan baik, tapi Tuhan arahkan dia terus menuju Troas. Dari situ ada orang dari Makedonia muncul di mimpi. Nyebranglah, tolongkan. Saudara, kalau Paulus waktu itu adalah, kalau pasrah itu, ya sudah, Tuhan tutup jalan, ya sudah aja, ikut kemana nantilah. Tapi kalau ini, dia punya pilihan, tapi di tengah pilihan tetap ikut patuh pada Tuhan. Itu bedanya pasrah dengan berserah. Dan kalau waktu itu kalau Paulus waktu itu dari Makedonia, dia tidak nyebrang ke Makedonia, orang Eropa tidak akan pernah jadi Kristen. Kristen hanya berhenti sampai di Turki, hanya sampai di Asia. Luar biasa ya. Jadi pasrah artinya adalah karena kita tidak punya pilihan, ya sudah, ya mau apa, takdir barangkali gitu. Tapi kalau berserah adalah aku punya pilihan dan aku memilih mempercayakan diri pada Tuhan, walaupun apa yang kujalani mungkin tidak enak dan mungkin tidak kupengerti. Oh, ini penjelasan yang jarang kita dapatkan ya. Kita hanya taunya kita hidup berserah. Tetapi untuk mendalami kata berserah itu jarang ada kita dapatkan. Tetapi malam hari ini hambanya sudah menjelaskan kepada kita semua. Saya ada banyak ya. Mungkin saya minta waktu sedikit dari Pendeta Rodi karena ini cukup menarik. Ada datang dari YouTube, Pak. Mungkin kita bisa lihat. Saya akan bacakan. Terima kasih untuk sharingnya, Pak. Saat ini saya habis 3 minggu di rumah sakit. Wow, ini nggak mudah ya Pak. Mengalami triple
inpatient. Ya. Sungguh berat karena saya harus menjalani sendirian. Kemudian saya akan bacakan juga dari Instagram, ini menyambung Pak. Pak, saya kehilangan pekerjaan sudah 4 bulan ini. Dan sampai saat ini saya belum dapat pekerjaan. Sekarang nganggur di rumah. Apalagi saat ini juga ibadah gereja ditiadakan. Saya merasa jauh dari Tuhan. Nah ini mungkin saatnya inilah mungkin Pendeta Robi bisa memberikan semangat lagi di saat-saat seperti ini. Banyak anak-anak Tuhan, ada yang sakit, ada yang kehilangan pekerjaan, bahkan ada yang mulai kehilangan harapan. Tetapi mungkin Pak Robi pengalaman, ada yang bertanya Pak, seperti itu. Untuk penutup, kejutan apa yang pernah Pendeta Robi dapatkan daripada Tuhan? Bisa sharing sedikit Pak, kejutan yang paling Pendeta Robi ingat sampai sekarang seperti apa? Dan ini juga menjadi inspirasi kan. Ini banyak pertanyaan Pak. Oke lah. Saya dulu menjadi pendeta, kita ngobrol aja ya, jadi jangan sempat. Saya menjadi pendeta di sebuah jemaat yang sangat kecil. Jemaat itu begitu sederhana sehingga untuk biaya hidup mereka hanya bisa memberikan cukup untuk 25 hari. Begitu hari ke-26 sampai 31, tanggal 31 saya rajin melawat orang supaya bisa pagi doa, biasanya tante siapa di sana, orang Manado, dan saya datang berdoa, dia jualan sesuatu, so saya, Pak Pendeta, doma nih, semua call dulu, enggak usah, saya ikut makan, sore pada cim-cim, jualan laksa, malam pada teman saya, siapa Mamora atau siapa saja, ikut makan di tempat mereka. Tapi pada satu hari saya mendapat beasiswa untuk berada dari Billy Graham Center untuk berada di luar negeri. Saya heran itu. Itu karena beasiswa didapat karena saya tidak pernah bisa beli koran pun nggak ada uang. Jadi seringkali kalau dalam kesepian sendiri dan masa tidak punya apa, saya menulis sajak tentang Tuhan, tentang manusia, dan rada sinis. Dan terbaca sajak itu oleh seorang asing, dan itu bilang ini baik sekali. Sehingga diusulkan oleh dia, coba melamar sekolah di sana, dan ketika saya melamar, diterima. Nah, tentu saya katakan pada jemaat, saudara, ini saya dapat beasiswa, bolehkah saya berangkat? Gimana pendapat Anda? Dan minta pendapat senior, rekan-rekan, atasan, dan semua bicara. Saya harus berangkat, kesempatan itu jarang. Oke, selama tinggal, meninggalkan jemaat, tempat tinggal juga harus ditinggalkan kan? Tinggal di mana? Satu-satu yang terbaik cuma satu. PMI. PMI itu apa? Pondok Mertua Indah. Geria Mertua Indah. Tinggallah di Geria Mertua Indah. Tanpa penghasilan, OTG, orang tanpa gaji, tinggal di rumah mertua, itu tidak mudah luar biasa, walaupun mertua baik. Lalu hidup dari gaji istri, yang pegawai negeri yang tidak besar. Dan saya berbingung, Tuhan mau saya berangkat dari beasiswa yang kita ada kan katanya diterima, tapi kok nggak ada kabar lagi. Saat-saat sangat kelabu, tidak ada kerjaan, tinggal di rumah orang, hidup dari gaji istri, masa depan tidak jelas. Kalau nggak jadi berangkat, ya gimana? Cari kerjaan lain atau gimana? Itu saat yang membingung. Dan saat dimana putus semangat begitu, kadang-kadang berebut dengan kamar mandi, dengan mertua, merasa, aduh ini aku tidak berharga, aku nggak punya penghasilan, aku cuma punya gelar sarjana tapi tidak punya apa-apa lagi. Itu mengecilkan diri luar biasa. Di dalam doa satu hari saya nggak tahan, saya menangis juga. Dan dalam tangis itu saya katakan, Tuhan berikan kepastian hari ini. Kalau memang Tuhan tidak ingin saya berangkat, dan karena memang terlalu sombong, saya ingin mencapai hal yang terlalu besar yang saya belum siap terima, patahkan impian ini. Tapi izinkan saya tetap melayani Engkau. Saya minta tolong Tuhan jawab. Begitu amin, telepon bunyi, kering. Saya lari, ada apa? Begitu angkat telepon, selamat, Anda menerima beasiswa sejumlah ini lebih besar daripada ini. Diharapkan Anda berangkat tanggal sekian, bla bla bla. Hanya dalam 5 menit dijawab. Belum pernah seumur hidup secepat itu. Itu pertama kali. Setelah itu beberapa kali saya alami seperti itu. Saya tidak bisa bicara apa-apa. Tetapi pada waktu itu sekaligus Tuhan ngetes saya. Uang sekolah yang dikatakan 2 kali dari beasiswa itu. Bagaimana kita bayar? Saya bicara pada mertua itu katakan, Papa juga tidak ada dananya ini gimana. Dia juga pendeta toh. Saudara-saudara, hari itu saya belajar satu. Seakan-akan Tuhan katakan, ujian terbesar dalam hidup adalah, maukah kau mempercayakan diri padaku ketika apa yang kelihatan secara manusia tidak mungkin menghadang di depanmu. Dan lebih celaka kemudian saya sakit juga. Ya sakit, tidak punya uang, tinggal di rumah mertua, ya impian besar tapi tidak ada jalan. Saudara, itu kejutan yang paling besar yang saya alami
Dan yang kedua adalah ketika kematian putri saya. Itu saya tidak terbayang ketika ada di luar negeri, kematian putri harus membayar uang rumah sakit yang luar biasa besar, dan orang mempersalahkan seakan-akan kita punya dosa terselubung. Saudara, itu bisa terjadi dalam hidup. Tapi kalau dilihat sekarang, saya harus dikatakan, Tuhan kita itu luar biasa. Pelukan dia luar biasa. Kita tidak mengerti. Dan sekarang pun ada hal yang pasti saya tidak mengerti. Kenapa harus terjadi? Di dalam pelayanan, dalam rumah, tapi satu hal yang saya tahu. Tuhan saya jauh lebih menyayangi saya dari saya menyayangi diri saya sendiri. Dan Tuhan itu lebih berkuasa, lebih punya banyak berkat, lebih daripada yang kita bayangkan. Barangkali kita hanya pakai 20-30% berkat Tuhan, karena kita membatasi diri kepada apa yang kita anggap penting, pada yang lebih indah, lebih penting, lebih bagus dia menunggu kita. Itulah sebabnya dia berikan kita kejutan untuk mendidik kita melihat ada berkat-berkat. Jadi kita ini bagaikan anak kecil diajak ke restoran oleh mamanya pertama, hanya mau makan tempe, tahu, dan nasi, karena kita biasa itu. Padahal di situ tersedia saudara babi sei dari timur, ya dari Kupang. Lalu ada juga di situ tuturuga, paniki, ada juga saksang, ada gudeg, ada lengkap mau apa saja. Cuman kita hanya perhatikan piringnya kita mau. Barangkali itu yang saya bisa katakan saudaraku. Jadi sakit penyakit, kesendirian, yang paling berat adalah dalam kesendirian. Kepada suara lain berbisik, kau tidak berharga, kau pasti banyak dosa. Ya, itu pikiranmu tentang Tuhan itu cuma sia-sia saja. Pada saat itu kau akan dengarkan itu. Tapi pada saat itu juga kita katakan, Tuhan, sekeras apapun badai menerpa, aku tahu Kristus ada di dalam perahuku dan aku pegang tangannya. Tuhan berkati Anda.